Halo guys, Sonson di sini. Ya, kita berjumpa lagi di Midweek minggu ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti Midweek minggu ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah
Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, oh, 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 selamanya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik.
jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom anak muda, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi setiap kami. Kami berdoa saat ini kami mau belajar firman-Mu. Teguhkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengerjakan bagi hamba-Mu, bagi setiap anak-anak muda, bagi setiap yang melihat tayangan ini, mendengarkan tayangan ini. Roh Kudus yang mengurapinya, sehingga Roh Kudus sendiri yang menaruhkan pengertian yang dari Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil judul yaitu The Light. Apa itu light? Itu terang atau cahaya. Kita tahu bahwa penting sekali kita punya light. Kalau dalam kehidupan ini tidak ada terang, tidak ada cahaya, manusia pasti akan banyak mengalami kesusahan. Ya, waktu kita mengalami listrik mati saja, kita akan kesusahan, gelap semuanya, ya. Dan kondisi yang tidak menyenangkan pasti akan terjadi saat tidak ada cahaya. Apalagi kalau kita ada dalam situasi misalnya dalam sedang perjalanan di tengah jalan yang sepi. Kita pasti membutuhkan light itu, membutuhkan terang itu, membutuhkan cahaya itu. Nah, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak terang. Pembelajaran kita pada saat ini kita ambil dari saya ambil dari Efesus 5 dimulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Perikopnya adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Kita tahu bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita, maka di dalam kita ada terang. Yesus menyatakan bahwa Dia sendiri itu terang. Dan saat kita memiliki Yesus dalam hati kita, berarti ada terang di dalam hati kita. Ada terang Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau belajar. Karena Kristus sudah ada dalam diri kita, terang itu sudah ada dalam diri kita. Kita mau belajar bagaimana selanjutnya untuk kita bisa hidup sebagai anak-anak terang. Nah, di Efesus 5 ayat 15 saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita akan belajar yang pertama, bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak terang. Di ayat yang 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saya kasih poin yang pertama adalah memperhatikan bagaimana hidup kita dengan seksama. Ya,
hidup kita harus kita perhatikan dengan seksama, bagaimana cara kita berbicara, cara kita berkata-kata, bertingkah laku, dan juga cara berpikir kita. Kita harus memperhatikan, kita harus melihat diri kita, mengoreksi hidup kita. Hal-hal yang tadi saya sebutkan, perkataan, tingkah laku, pikiran, ini harus kita perhatikan, menjadi poin penting dalam hidup kita. Nah, perkataan-perkataan kita misalnya, perkataan apa yang sering kali kita sampaikan? Perkataan ini berbahaya sekali karena perkataan bisa meruntuhkan, bisa membangun, bisa juga meruntuhkan. Oleh karena itu sebagai anak-anak terang, karena Kristus ada di dalam diri kita, kita mau belajar perkatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang penuh berkat. Itu perkara perkataan. Jadi perlu sekali kita membangun hidup kita dengan perkataan yang penuh iman, perkataan yang membangun orang lain. Ada banyak orang mengalami depresi, mengalami tekanan jiwa karena perkataan seseorang yang tidak membangun, yang meruntuhkan hidupnya. Ada banyak anak-anak yang juga mengalami akhirnya pribadinya tidak berkembang dengan baik karena perkataan juga. Oleh karena itu kita harus jaga perkataan kita dan bawa perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Nah, selanjutnya yang kedua yang berhubungan dengan hidup adalah tingkah laku. Sebagai anak-anak muda, tingkah lakumu harus benar. Tingkah lakumu adalah tingkah laku yang menyenangkan hati Tuhan, bukan tingkah laku yang memuaskan hawa nafsumu. Banyak anak-anak muda yang sekarang tingkah lakunya menurut keinginannya sendiri, memuaskan hawa nafsunya sendiri, dan mungkin tidak sopan. Kita harus perhatikan sebagai anak-anak terang bahwa tingkah lakumu adalah tingkah laku yang menyenangkan hati Tuhan. Yang berhubungan dengan hidup kita juga yang ketiga adalah pikiran kita. Pikiran kita, katakan bahwa pikiran kita harus dibawa kepada pikiran-pikiran Kristus. Jadi di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikanlah dengan seksama pikiranmu, anak-anak muda. Engkau harus memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikiranmu harus dikuasai oleh pikiran-pikiran Kristus. Jangan pikiran-pikiran yang duniawi, jangan pikiran-pikiran yang jorok. Perhatikan dengan sesama apa yang menjadi pemikiranmu. Dan semuanya itu di dalam hidup kita, dikatakan di Alkitab juga dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak muda harus membawa hidup kita dengan sesama ini hidup benar di hadapan Tuhan, karena semuanya Tuhan akan minta pertanggungjawabannya dari setiap kita. Nah, poin yang kedua, hidup sebagai anak-anak terang yaitu janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Poin yang kedua adalah manfaatkan waktu, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Di sini ada dua contoh orang yang dinyatakan, yaitu orang bebal dan orang arif. Kita tahu orang bebal ini orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti. Tetapi kalau definisi orang arif itu adalah orang yang bijaksana, orang yang cerdik, pandai, orang yang punya ilmu, orang yang berilmu dikatakan di situ ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita mau belajar tentang bagaimana menjadi anak-anak terang ini dengan hidup sebagai orang arif. Ya, orang arif yang dikatakan dalam ayat ini, dia dilihat dari bagaimana cara hidupnya berdasarkan pemanfaatan waktu yang ada. Nah, bagaimana orang arif ini hidup dengan memanfaatkan waktu? Yaitu dia memanfaatkan waktu semaksimal mungkin bagi kemuliaan Tuhan.
Orang arif tahu bagaimana waktu untuk dia menabur dan bagaimana waktu untuk kapan waktu untuk menuai. Kalau misalnya contoh seperti petani, dia tahu kalau musim hujan ini udah mulai musimnya menabur, ya kan ya. Kalau panas dia menabur maka tanamannya akan mati. Nah, orang yang arif, orang yang bijak itu tahu bahwa inilah waktunya. Ya. Ini waktu dan dia mengambil waktu yang tepat. Ya. Juga dikatakan bahwa orang arif itu tahu kalau misalnya ada bahaya di depan, dia katakan bahwa ini waktunya untuk dia menghindar. Kenapa? Hari-hari ini kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dunia semakin jahat, moral manusia semakin tidak baik. Waktu-waktu ini banyak hal-hal yang membuat manusia ini berbuat dosa. Banyak hal-hal yang membuat manusia ini tersulut emosinya. Akhir-akhir ini banyak tawaran kesenangan lewat media sosial, gadget, banyak hal-hal yang menyenangkan jiwa di media sosial ditawarkan bagi anak-anak muda. Sebagai anak-anak muda harus tahu memanfaatkan dengan baik supaya kita ini tidak tenggelam dalam kesenangan-kesenangan yang hanya memuaskan diri sendiri lewat media sosial, lewat gadget kita. Perhatikan bagaimana kita harus memanfaatkannya dengan baik, memanfaatkan waktu kita dengan baik. Bagi anak-anak muda yang sudah main media sosial, boleh main media sosial, main gadget, itu diperlukan, apalagi anak-anak muda dan zaman teknologi sekarang ini itu perlu sekali. Tetapi pilihlah hal-hal yang bisa membangun hidupmu, hal-hal yang itu bisa membawa dirimu lebih baik. Pilihlah yang menambah ilmumu, ilmu yang dalam kebenaran, ilmu yang berguna, membangun hidupmu, membangun masa depanmu. Kita harus bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat, memanfaatkan waktu kita dengan baik. Juga ada banyak tanggung jawab sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, ada banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan. Oleh karena itu anak-anak muda harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bahkan harus memiliki hidup yang tertib. Dan bahkan dikatakan di sini, usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah, ya, sehingga hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Usahakan, harus ada effort, harus ada usaha yang dikerjakan untuk kamu mengerti kehendak Allah. Dengan kamu banyak belajar, dengan kamu menggali firman Tuhan lewat media sosial, lewat gadget, lewat hal yang bisa kamu gali di sana, kamu mengusahakan hidupmu untuk kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu poin pentingnya, mengerti kehendak Tuhan. Dan supaya kamu bisa memilih pilihan yang tepat, yang membangun hidupmu, yang membawa kamu makin mengerti kehendak Tuhan, dan itu berguna bagi masa depanmu. Dan itu juga baik untuk dirimu, untuk kamu bisa menyatakan dirimu sebagai anak-anak terang. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saya ambil di ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Poin yang ketiga adalah penuhlah oleh roh. Ya. Penting sekali kita memiliki roh. Roh di sini adalah roh Allah, ya. Kita sudah menerima roh Kristus dalam hidup kita. Kita harus terus diperbarui tiap-tiap hari oleh roh Allah itu di dalam hidup kita. Roh ini yang akan memampukan kita untuk kita makin mengerti kehendak Allah. Dikatakan juga bahwa tidak bisa orang ini menyatakan Yesus sebagai Tuhan tanpa roh itu menyatakannya. Karena itu menyatakan apa? Bahwa roh ini yang membuat kita ini mampu menyembah Allah. Roh ini yang memampukan kita menyatakan bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dengan segenap hati. Kalau dalam kondisi senang, kondisi aman dan nyaman, mungkin perkataan kita, mungkin hati kita akan dengan sangat mudah menyatakan, ya Engkau Yesus adalah Tuhan, Engkau Yesus adalah Tuhan. Tetapi dalam kondisi yang saat kita tidak nyaman, saat kita tertekan, roh inilah yang membantu kita, menolong kita untuk tetap kita bisa mengatakan Engkau adalah Tuhan. Yang itu dinyatakan dengan segenap hati, yang artinya apa? Bahwa kita mengakui kedaulatan Allah,
mengakui bahwa Dia yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan ada penyerahan diri kita kepada Allah. Itulah roh yang menolong kita, yang menyatakan bahwa membuat kita mampu mengakui Yesus adalah Tuhan. Ini adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Yang selanjutnya, roh juga yang membuat orang lain bertobat. Roh yang membuat orang lain bisa insaf. Oleh karena itu, di dalam pelayanan sebagai anak-anak terang, di dalam pelayanan yang kita kerjakan, kita perlu Roh Kudus. Perlu kerja kuasa Roh Kudus, karena hanya Roh Kuduslah yang mampu membuat orang lain bertobat. Hanya Roh Kuduslah yang mampu membuat orang lain insaf dari kesalahannya, berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Roh itu yang mengerjakannya dalam hati setiap pribadi. Karena itu kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pelayanan kita sebagai anak-anak terang. Perlu kerjasama Roh Kudus dalam apa yang kita kerjakan. Roh ini juga yang mengilhamkan kita, mewahyukan kepada kita petunjuk-petunjuk Allah. Firman Tuhan diingatkan kepada kita. Roh Kudus yang menolong kita. Karena itu nasihat yang ketiga adalah hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Mungkin kita merasa namanya manusia, pastilah ada waktu-waktu di mana kita perlu mengalami kelegaan. Ada waktu-waktu kita mengalami kesesakan sehingga kita perlu disegarkan. Nah, Roh Kudus juga yang akan menyembuhkan kita. Dan saat kita menjadi sembuh, saat kita menjadi lega, maka akan sangat mudah untuk kita mengucap syukur kepada Allah, menaikkan nyanyian pujian kepada Allah, karena kita sudah mengalami kelegaan, karena kita mengalami diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, indikator seseorang penuh oleh Roh Kudus atau diperbarui oleh Roh Kudus tiap-tiap hari adalah dia menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya. Di Galatia 5 ayat 22-25 dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Supaya kita terus bisa menghasilkan buah roh, yaitu kasih. Ada kasih dalam hidup kita. Ada sukacita. Sukacita oleh karena Allah sendiri yang memenuhkan sukacita dalam hidup kita. Ada damai sejahtera. Di dalam kondisi apapun ada damai sejahtera yang terus memimpin kita. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Inilah indikator-indikator setiap kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita melihat kalau misalnya kita sudah kehilangan kesetiaan, kehilangan kesabaran, kita perlu lagi disegarkan oleh Roh Kudus. Kita perlu lagi diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi penting sekali bahwa setiap anak-anak muda, setiap kita, untuk kita boleh menyatakan sebagai anak-anak terang adalah hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Baik untuk diri kita sendiri, melayani diri kita sendiri, yang tadi saya katakan menyembuhkan kita, menyegarkan kita sehingga kita mengalami kelegaan, juga baik untuk pelayanan yang kita kerjakan. Kalau pelayanan kita dikerjakan bekerja sama dengan Roh Kudus, maka akan membawa orang mengalami pertobatan. Roh Kudus itu juga yang mengerjakan setiap orang insaf dari kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu penting sekali hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, anak-anak muda, satu poin lagi yang poin terakhir. Kita akan belajar bagaimana hidup sebagai anak-anak terang, yaitu ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Poin yang keempat ini dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu dalam takut akan Kristus. Anak-anak muda seringkali sangat mudah terusik egonya ya. Nah, tetapi kita mau belajar
bagaimana kita harus merendahkan diri satu dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita percaya bahwa peninggian itu datangnya dari Tuhan. Kita tidak perlu meninggikan diri. Ada Tuhan yang melihat kita, ada Tuhan yang selalu menunjukkan pandangannya dalam hidup kita. Ya, saat kita mungkin disakiti, saat kita mungkin tidak dihargai, kita mau merendahkan diri kita. Ya, saat kita merendahkan diri, maka Allah meninggikan kita. Bahkan Alkitab katakan bahwa Allah tidak suka orang yang congkak, tetapi Allah akan meninggikan orang yang rendah hati, yang mau merendahkan dirinya satu dengan yang lain, membawa damai bagi lingkungannya. Itulah bukti bahwa anak-anak terang membawa damai di lingkungan sekitarnya, sehingga sekitarnya merasakan damai sejahtera. Oh, kalau dekat dengan kakak ini ya rasanya tenang, rasanya damai gitu ya, karena dia selalu membawa ketenangan, membawa damai, mau merendahkan diri, mau membawa dirinya ini terus dibentuk, mau membawa dirinya ini diajar. Membawa damai ini penting sekali, terutama bagi anak-anak muda di tengah-tengah situasi yang lagi panas ya. Anak-anak muda bisa menguasai diri dan membawa damai, ini penting sekali. Saya akan ulang, yang pertama tadi adalah memperhatikan hidup dengan seksama. Yang kedua adalah bagaimana kita ini harus memanfaatkan hidup kita, memanfaatkan waktu yang ada dan memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Yang ketiga adalah kita perlu penuh dengan Roh. Roh menolong kita dalam banyak hal, untuk diri kita sendiri dan juga untuk pelayanan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita belajar merendahkan diri satu dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Mempercayai bahwa Allah yang berdaulat, Kristus yang berdaulat dalam hidup kita, dan mempercayai bahwa peninggian itu datangnya dari Tuhan. Dan kita anak-anak muda, ayo kita ambil bagian di tengah-tengah kondisi dunia yang gelap ini, di tengah-tengah kondisi yang menawarkan banyak hal yang menyenangkan keinginan daging kita. Anak-anak muda, engkau yang sudah terima Yesus dalam hidupmu, engkau yang punya Roh Allah dalam hidupmu, engkau pasti bisa hidup sebagai anak-anak terang, dan engkau akan menjadi terang bagi sekitarmu, memberi teladan yang baik, memberi teladan yang benar bagi sekitarmu. Ayo anak muda, bangkit dan bersinarlah. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi setiap kami. Kami mau hidup sebagai anak-anak terang. Mari ya Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami, membawa hidup kami, untuk kami terus memperhatikannya dengan seksama hidup kami. Bagaimana kami harus berkata-kata, bagaimana bertingkah laku, dan juga pikiran kami. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan kami juga untuk kami memanfaatkan waktu yang ada seperti orang arif, memanfaatkan waktu yang ada untuk hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dan Roh Kudus, Engkau yang terus memperbarui kami, Roh Kudus yang menyegarkan jiwa kami, yang memulihkan kami, dan juga Roh Kudus yang menolong untuk kami selalu merendahkan diri kami di dalam takut akan Kristus, Tuhan yang berdaulat atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketetapan setiap kami adalah kami hidup sebagai anak-anak terang, menjadi terang, bersinar terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, demikianlah Midweek minggu ini. Ini saatnya kita menjadi terang dan teladan bagi teman-teman di sekitar kita. Sampai jumpa di Midweek minggu depan. Tuhan memberkati.